pemirsa, senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Nyimas Ranti. Pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 di Lampung terus bertambah. Terakhir kasusnya mencapai 4.648 kasus. Kota Bandar Lampung tetap menjadi daerah dengan kasus terbanyak, yakni 2.140 orang positif COVID-19. Ya pemirsa, berikut Special Report tingginya kasus COVID-19 di Bandar Lampung. Pemirsa, upaya penghentian penyebaran virus COVID-19 terus dilakukan. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil, bahkan terus bertambah. Di Lampung, jumlah kasus COVID-19 sudah mencapai 4.648 kasus. Kasus COVID-19 di Provinsi Lampung terus bertambah. Data Dinas Kesehatan Lampung menyebutkan jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai 4.648 kasus. Kota Bandar Lampung tetap menjadi daerah dengan kasus terbanyak, dengan jumlah positif 2.140 orang, dan yang sembuh hanya 949 kasus. Menurutnya, dengan masih bertambahnya kasus positif COVID-19 menunjukkan pandemi asal Tiongkok ini belum usai mengancam warga Saibumi Ruwajulai. Dan mematuhi protokol kesehatan merupakan hal utama yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Virus COVID-19 ini tidak hanya mengancam masyarakat umum, tapi juga mengancam para tenaga medis di rumah sakit. Teranyar 24 tenaga medis instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk terpapar virus COVID-19. Kasus ini sempat menyedot perhatian masyarakat. Selain jumlah tenaga medis yang bertugas di garda terdepan rumah sakit terbesar di Lampung itu berkurang, pelayanan ruang UGD juga dipindahkan ke Mahan Munya lantai 1. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Ya, baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai topik tingginya kasus COVID-19 Lampung. Bersama dengan Ibu Apriliati, anggota Komisi 5 DPRD Lampung. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi para pemirsa di rumah dan di mana saja berada. Ya, secara hari ini juga ya Bu ya, kita mau ngobrol sedikit saja, agak lebih santai aja mengenai COVID yang sudah berjalan ini sudah lebih dari setengah tahun ya. Oh iya. Tingginya kasus COVID-19 yang tadi kita sebutkan, bahwa COVID di Lampung ini sudah mencapai 4.600. Khususnya Komisi 5, seberapa tinggi data-data yang diterima untuk mengenai kasus ini sejauh ini, tepat pada hari ini? Iya, dari data yang kami terima dan kami ikuti, kami pantau, per hari ini kurang lebih 4.700 sekian 4.700 sekian ya, penambahan, di mana angka penambahan disumbang oleh Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung tertinggi. Selain Bandar Lampung, daerah mana saja itu, Bu? Bandar Lampung, Lampung Utara ya. Ada Bandar Lampung, Lampung Utara, ada Waikanan juga dan ada ya. Tapi secara garis besar cukup tinggi penambahannya khusus di Kota Bandar Lampung. Ada langkah-langkah yang sudah diterapkan oleh DPRD bersama juga pemerintah untuk menekan kasus COVID-19 ini? Ya, pada hari-hari bulan-bulan lalu ya, pada bulan-bulan lalu seiring dengan pergerakan penyebaran COVID-19 ini, kita dari DPD Provinsi Lampung sudah melakukan beberapa hal ya. Mengingat sesuai dengan tupoksi daripada DPD Provinsi Lampung itu mempunyai 3 fungsi ya. Fungsi legislasi ya, pembuatan peraturan, fungsi penganggaran ya, yang mana beberapa waktu lalu kami sudah mengesahkan APBD Provinsi Lampung yang salah satu kaitannya dengan berkenaan dengan anggaran di bidang kesehatan, kemudian fungsi pengawasan ya. Nah, beberapa waktu lalu kita hearing, kita RDP dengan Kepala Dinas Kesehatan. Apa sih yang menjadi persoalan? Mengapa sampai tertumpuknya hasil swab yang lambat untuk dilaporkan ya? Betul. Ya, kita sempat terjawab, oh karena kurangnya fasilitas.
ya, kurangnya fasilitas mesin PCR ya, PCR yang kurang karena tidak berimbang antara yang ada di Provinsi Lampung dengan jumlah yang terus bertambah kan gitu ya. Kita sudah mempunyai beberapa mesin PCR tuh, yang pertama memang punya pemerintah Provinsi Lampung, kemudian pernah mendapat bantuan dari Kementerian BUMN ya, kemudian dari BB POM, Balai Besar ya, POM, kemudian kemarin juga beberapa waktu lalu sudah hadir lagi ya di Provinsi Lampung mesin PCR itu. Nah, bekerjanya mesin-mesin PCR itu, bekerjanya para nakes-nakes ini dalam menangani ini kan bisa membantu juga untuk bagaimana menyikapi, menekan daripada angka-angka itu. Karena kita bicara angka, bicara data hari ke hari makin bertambah. Iya, tambah-tambah. Sampai kemarin kita dapat laporan dari Dinas Kesehatan, 1 minggu belum turun hasil swabnya. Iya. Keburu pasiennya meninggal. Betul. Ya. Ketika pasien meninggal, mau di pemusalarannya tuh mau pakai apa? Pakai COVID kah? Ya, apakah betul. dia positif COVID? Belum tentu juga. Belum tentu juga karena ya kita sih bukannya mengecilkan. Kalau rapid test kan belum bisa 100% kita akui untuk ke validannya ya. Tapi kalau swab kan uji dengan berbagai proses dan sebagainya. Nah, ini juga kan membuat persoalan di Provinsi Lampung. Ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran masyarakat yang belum maksimal. Ya, belum maksimal. Tentunya ini tidak sejalan dengan yang diterapkan oleh pemerintah ya, dengan masyarakat yang pada umumnya lakukan. Iya, pemerintah, saya kembalikan tadi bahwa sesuai dengan fungsi DPRD, fungsi membuat peraturan daerah, kami sudah melakukan, membuat peraturan daerah yang kami sahkan pada tanggal 30 November Betul. Ya, 2020 yang lalu, yang isinya berkaitan dengan fasilitasi adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Lampung, yang ditekankan, dikenakan kepada seluruh masyarakat, pemangku kepentingan. Kita berbicara mengenai fasilitas. Nanti akan kita lanjutkan mengenai fasilitas apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah, juga khususnya juga DPRD dalam pengawasannya. Yang ingin saya tanyakan kembali juga, Komisi 5, apakah sudah ada dengar pendapat atau iring dengan gugus tugas dan juga Dinas Kesehatan? Tapi kita tahan dulu. Siap. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Report. Ya, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan mengenai tingginya kasus COVID-19. Masih bersama dengan Ibu Apriliati. Bu April, Komisi 5 apakah sudah melakukan dengar pendapat dengan gugus tugas dan juga Dinas Kesehatan? Lalu hasilnya seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Ya, beberapa waktu lalu sebelum pengesahan APBD murni Provinsi Lampung 2021, kita sudah melakukan dengar pendapat juga. Terlepas dari dalam rangka proses APBD atau lain, tapi ini dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan COVID. Yang pertama kami sampaikan bahwa kita Provinsi Lampung itu kan kemarin dana refocusing 246 miliar ya pada 2020, yang dimana angka itu untuk pembelanjaannya harus dibelanjakan dengan kegiatan-kegiatan atau kerja-kerja kaitan dalam menangani COVID-19, apakah membeli APD ataupun pembagian sembako dan sebagainya, tapi yang penting kaitan dengan penanganan COVID-19 itu. Nah, dari informasi yang disampaikan bahwa itu kan nggak terserap. Tidak terserap 100% dari 246 miliar itu. Ya. Hal apa yang membuat itu tidak terserap, Ibu? Ya, bisa jadi bahwa pada masa pandemi kemarin kan kita juga melihat banyaknya para simpatisan masyarakat, pengusaha dan sebagainya ya, yang bahu-membahu, yang empatinya begitu tinggi dan sebagainya, sehingga banyak bantuan-bantuan juga yang diberikan. Tapi terlepas dari itu semua, ketika kami mempertanyakan mengapa masih banyak yang belum tertangani dan sebagainya, persoalan kepada fasilitas, alat. Yang salah satu tadi misalnya mesin PCR-nya. Kami tekankan, kami setujui untuk
saldo atau dana yang masih tersisa itu belikan aja, belanjakan aja dengan mesin-mesin apa yang jadi persoalan kan? Kalau mesin PCR itu bisa membantu untuk segera mengetahui dan sebagainya tidak berlama-lama, ya berarti itu kan urgent gitu. Kenapa tidak? Kan itu. Itu salah satu rekomendasi kita. Kemudian bekerja sama juga dengan rumah sakit. Kalau misalnya perlu tambahan rumah sakit rujukan, ya. Sejauh ini udah ada berapa rumah sakit? Pada awalnya itu Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Dalam perkembangan berikutnya bertambah menjadi 36 dan terakhir kemarin 72 se-Provinsi Lampung rumah sakit rujukan. Artinya kita mengantisipasi takut membludaknya. Nah, ini kan juga sudah membludak nih, Bu. Sudah banyak sekali di Lampung ini, zona merah. Banyak sekali masyarakat yang bilang, kenapa ada rumah sakit yang tidak digunakan seperti rumah sakit negara, Bandar Negara Husada. Rumah sakit Bandar Negara maksud saya. Oh ya, saya luruskan kalau gitu. Ya, Rumah Sakit Bandar Negara Husada sejak awal-awal ya, kalau tidak salah bulan ketiga pandemi COVID ya, khususnya di Provinsi Lampung itu sudah melakukan menangani paling tidak melakukan isolasi terhadap pasien-pasien ya. Saya ingat sekali tempo hari ada beberapa belasan jemaah yang konon kabarnya terkonfirmasi ketika kegiatan di Bengkulu. Ya, sehingga mereka adalah kelompok-kelompok pengajian. Dan penanganan berikutnya oleh Bandar Negara Husada dilakukan, ditempatkan di sana, diisolasi sampai mereka dikembalikan. Itu satu. Yang kedua, dalam perkembangan berikutnya kita juga menyetujui adanya penambahan fasilitas alat-alat yang semula semuanya kan adanya di drop di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Misalnya alat bantu kesehatannya, ventilator, ya, dan sebagainya ya. Nah, kita setujui untuk ada juga ventilator, ada juga ruang isolasi sudah di sana. Disediakan. Udah disediakan. Jadi sebenarnya sudah 72 itu sudah termasuk Bandar Negara Husada. 36 sudah termasuk Bandar Negara Husada. Hanya saja masyarakat mungkin kurang up to date ya, betul. Beritanya. Berbicara mengenai membludak pasien-pasien COVID-19 di zona merah di Lampung juga khususnya, banyak juga di daerah-daerah Lampung. Kita dapatkan berita, mungkin Ibu juga sudah dengar, bahwa 24 tenaga medis di Rumah Sakit Abdul Muluk ya dinyatakan positif COVID-19. Dan pelayanan UGD pun bahkan dipindahkan ke Mahan Munyai. Nah, menurut pendapat Bu April ini gimana? Ya, apa yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit ketika itu saya pikir, saya berpendapat sudah benar ya. Sudah benar karena apa? Para pahlawan nakes kita yang kita pahami ya, kita pahami sebagai garda terdepan dalam menangani, mengurus, menyikapi hal-hal kaitan dengan masyarakat yang terpapar. Ya, nakes juga manusia kan gitu, ya. Nggak ada yang Superman kan ya, nggak ada yang itu. Nah, dalam hal ini ketika mereka mungkin sudah terlalu lelah dan sebagainya, itu tadi imun kan harus dijaga, imun ya. Ya. Kemudian keamanan juga dan termasuk 3. Nah, bisa saja akan tertular kepada para tenaga kesehatan ya. Dan alhamdulillah saya dengar informasi dari media dan teman-teman juga tadi alhamdulillah sudah ada 10 atau berapa ya yang sembuh ya. Sudah bisa pulang, sudah bisa pulang, tapi masih dalam pengawasan dan perawatan. Nah, kemudian kalau tempat fasilitas IGD kemudian nakesnya ini enggak disikapi dengan memindahkan kemarin sementara di ruang Nunyai dan sebagainya, ya ini kan ada problem baru lagi. Karena IGD adalah rujukan semua penyakit. Yang saya tahu seperti itu. Baru nanti kan diinikan ya. Ya, baik. Kita akan bahas lagi mengenai itu, mengenai tingginya juga COVID-19 yang semakin hari semakin melandai tinggi, bukan malah menurun. Bukan melandai ya, melandai itu kayak gini dia. Oh iya, menaik tinggi. Menurut pandangan dari Bu April sebagai Komisi 5 DPRD mengenai kasus ini, apakah yang Ibu lihat ini keseriusan pemerintah ada atau tidak? Nah, kita tahan dulu untuk jawabannya. Spesial Report akan kembali lagi, pemirsa, usai jeda pariwara berikut.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan spesial report tingginya kasus COVID-19 Lampung bersama Komisi 5 DPRD Lampung, Ibu Apriliati. Ya. Bu, berbicara mengenai tingginya kasus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, menurut kacamata DPRD sendiri, melihat keseriusan pemerintah ini ada atau tidak? Kalau bicara keseriusan ya jangan ditanyakan, ya, karena kami anggota DPRD Provinsi Lampung ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah Provinsi Lampung, ya kan? Perdanya dibikin oleh DPRD bersama ini, kemudian anggarannya disetujui oleh DPRD bersama ini. Ya kalau untuk komitmen kita sebagai penyelenggara pemerintahan sudah cukup tinggi ya. Tapi semua itu kan nggak bisa berjalan sendiri. Betul. Harus ada elemen masyarakatnya juga. Harus ada kelompok-kelompok masyarakat, harus ada pemangku-pemangku kepentingan di tingkatan tatanan bawah, misalnya RT, RW dan sebagainya. Ya ini harus sama berpikir, frame kita harus sama. Jangan kalau yang pemerintah tingkat atas. Oleh sebab itu harus ada kerjasama yang baik. Para penegak hukum, satuan gugus tugas COVID harus benar-benar menerapkan aturan yang ada. Tanpa adanya pandang bulu diskriminasi, tidak ada. Harus, kalau boleh, tidak. Itu satu. Yang kedua, masyarakat di Provinsi Lampung ya bisa kita katakan belum maksimal. Dan harapan kita juga untuk sidak juga tidak hanya di tempat-tempat formal ya. Di tempat-tempat yang non formal, di kafe, di apa dan sebagainya, nggak mesti harus siang. Ya, berbicara mengenai pengawasan seperti itu Poksi Ibu April ya. Pengawasan, apakah menurut Dewan sendiri melihat sejauh mana ketepatan rumah sakit dalam menentukan seorang ini dinyatakan positif? Karena banyak berita yang beredar ya. Swabnya belum muncul, orang sudah meninggal, tapi dikuburkan dengan cara COVID. Padahal ternyata ketika swabnya muncul itu negatif. Itu bagaimana menurut kacamata? Ya, itu yang kami tekankan juga kepada rumah sakit. Beberapa waktu lalu kita hearing dengan beberapa rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Kemudian dengan dinas kesehatan, dengan kota dan sebagainya. Kita harus mempunyai SOP yang sama. Betul. Ya, mempunyai SOP yang sama. Bilakah seseorang itu bisa dikatakan COVID dengan indikatornya apa? Apakah hasil rapid test atau hasil swab ya melalui mesin PCR. Nah, ini mesti harus benar-benar update, harus benar-benar valid gitu ya. Betul. Karena apa? Ketika itu nggak valid, ini kan akan menimbulkan problem. Keluarga korban dan sebagainya, stigma di masyarakat juga. Iya, jadi menimbulkan negatif thinking. Iya. Padahal sebenarnya coronavirus ini kan ya bukan yang aib ya. Saya sangat senang sekali dengan melihat pernyataan beberapa tokoh di nasional ya. Mengumumkan dirinya bahwa dia kena COVID dengan senyum, dengan apa gitu. Jadi kan ini paling tidak membuat masyarakat juga jangan diartikan negatif banget gitu ya. Yang penting kita tetap waspada, melaksanakan protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah. Apakah karena membludaknya pasien sehingga SOP yang diberlakukan ini terbilang lengser gitu? Kalau SOP tidak lengser. Ya, SOP tidak lengser. Apakah harus ditekankan atau semacam dibatasi untuk pasien-pasien COVID di rumah sakit kalau dipindahkan? Kalau untuk pasien COVID di rumah sakit memang sudah ada kelompok-kelompok ini yang ringan, ini yang yang tanpa gejala, ini yang ada gejala, memang di rumah sakitnya sudah ditentukan ruang-ruangnya ya, tidak digabung dengan yang lain. Tapi SOP yang dikeluarkan melalui peraturan Menteri Kesehatan, pemerintah pusat, Permenaker, kemudian pemerintah daerah dan sebagainya itu, dan satuan gugus tugas, yuk kita sama-sama menegakkannya gitu. Baik. Terakhir, bagaimana peran DPRD sendiri dan juga pemerintah bersama aparat penegak hukum atau juga aturan dalam meyakinkan masyarakat agar juga bisa satu jalan nih dengan pemerintah yang sudah diterapkan mengenai penanganan COVID-19 dan juga penerapan kepada masyarakat agar satu jalan dengan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah? Kita mensosialisasikan peraturan daerah yang baru kita sahkan pada tanggal 30 November yang lalu dan sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian laksanakan apa yang diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut mengenai sanksinya, mengenai mekanismenya, dan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan misalnya dunia usaha. Karena di dalam perda tersebut mengatur tentang misalnya kalau di transportasi seperti apa, di bioskop seperti apa, di pendidikan seperti apa, diatur semua seperti itu.
Nah, oleh sebab itu peran kita semua adalah harus menegakkan peraturan ini dan bantu para medis dalam rangka sebagai pejuang pahlawan kita di garda depan, dan masyarakat sekali lagi, mari ikuti dan taati protokol kesehatan. Ya, tentunya kita berharap ini tidak makin bertambah. Tentunya juga kita berharap ini cepat berakhir ya. Oh iya. Baik, terima kasih Bu April atas waktunya dan juga informasi-informasi yang diberikan. Baik pemirsa, meski jumlah kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah, bukan berarti kita hanya pasrah begitu saja. Lebih dari itu, kita justru harus terus berupaya dengan melakukan pencegahan dini melalui 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya Bu April dan juga waktunya yang sudah bersedia hadir di studio iNews Lampung. Saya Nyimas Ranti mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus saksikan special report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.